Duh duh aduh untukku kaya digraji lara sewu lara mremen tekan Gusti Gusti abuh sak jempolan sirah ngelu cekot-cekot krasa gedhi mangan ora doyan ngombe kaya ngulu wedi pipi abuh sak semongko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmah, barokah, maunah, salamah, karomah kepada kita semua. Jenengan semua diberikan rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, sihah wal afiyah, panjang umurnya, diberikan oleh Allah karunia istri yang sholihah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bila ada yang sedang mendapatkan musibah, sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang masih banyak tanggungan hutangnya, semoga diberikan semangat dan kemampuan untuk bisa melunasinya, yang akhirnya sempurna merasakan kenikmatan kebahagiaan di dunia sampai di akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya akan menyampaikan uraian tentang falsafah hidup manusia berdasarkan tembang mocopat yang mana tembang-tembang ini pada saat Wali Songo masih hidup digunakan sebagai media dakwah. Oleh sebab itu, jika ada kawan-kawan dari Nakobah Ansab Aulia Utis'ah keturunan Wali Songo harus tahu dan bisa untuk nembang mocopat yang berjumlah 9 cacah atau jenis ini. Jika tidak mampu ya gak apa-apa ya. Cuma harusnya begitu. Ngaku-ngaku sebagai keturunan Wali Songo harus tahu ciri khas Wali Songo, termasuk dalam hal cara berdakwahnya. Jadi Wali Songo itu sebenarnya ya kalau kita lihat masyhur ya, syuhrah wal istifadhah ya, sesuai dengan ada foto-foto itu seakan-akan berbaju Arab semua ya. Sebenarnya tidak. Wali Songo itu ya tidak berbaju Arab seperti itu ya, ada yang belangkonan ya, macam-macam lah. Jadi enggak hanya berbaju ala Arab saja, tapi bajunya juga bermacam-macam. Cuma pas pada waktu acara-acara resmi ya pakai baju seperti itu, tapi enggak terus seperti itu ya, enggak, kadang-kadang ya sarungan juga.
kadang-kadang ini celonoan juga. Jadi foto Wali Songo itu tidak 100% benar. Yang di foto pakai bangkon itu cuma Mbah Sunan Kalijogo saja. Padahal ya tidak. Mbah Sunan Bonang ya seneng nembang, sama aja. Kadang-kadang Mbah Sunan Ampel juga seneng siiran. Kadang-kadang dicampur antara siiran Jawa dengan siiran non Jawa, sama saja. Jadi sebagai media dakwah, idkhalus surur sekaligus memuat materi untuk mengajak orang supaya menjadi baik dari yang sebelumnya, menjadi lebih baik sesudahnya. Jadi idkhalus surur adalah bagian daripada sedekah, memasukkan energi, kegembiraan, ketenangan dan kesenangan kepada semua orang. Jadi tidak hanya materi saja sedekah itu. Sedekah itu bisa berupa energi, semangat, doa, ya, hiburan, nyanyian, ya, ungkapan, hadiah dan lain sebagainya. Hadiah bisa berupa hadiah ucapan, selamat ulang tahun misalkan, semoga panjang umur, sehat selalu. Ya. Itu adalah bagian daripada sedekah juga. Idkhalus surur, membahagiakan orang lain adalah sedekah. Tidak hanya berupa materi, tapi juga sedekah itu bisa berbentuk suatu energi. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saat ini Nakobah Ansab Auliya Tis'ah anggotanya banyak yang berasal dari para kiai, para pejuang-pejuang Islam Ustadz, didominasi oleh Tretan Dipik Ring Madura. Yang orang-orang Jawa ini tidak begitu banyak, karena orang-orang Jawa itu sudah membaur. 7 generasi itu saja sudah banyak yang tidak memperdulikannya. Akhirnya sudah kita ya sekarang ini. Kalau toh kenyataan kita adalah dzurriyyah wali, wali dzurriyyah nabi, ya kita syukuri saja dan kita jalani sebagai alat untuk memotivasi kita supaya menjadi orang yang benar-benar anfa'uhum linnas. Jadi tidak hanya mengandalkan nasab saja seperti para habib. Jadi tidak seperti itu. Dari mocopat itu, para wali berhasil untuk mengislamkan Nusantara. Bagaimana seandainya para wali berjuang dengan cara kekerasan? Ya tidak akan tercapai tujuannya. Justru malah akan dinilai oleh sejarah bahwa Islam itu datang ke Nusantara dibawa dengan jalan tidak damai, dengan jalan kudeta atau peperangan. Ya. Dalam sejarah yang kita pahami selama ini bahwa Islam itu dibawa dengan cara yang indah, termasuk dengan cara melalui kesenian, seni dan budaya, dan bahkan tidak menghapus semua budaya dan kesenian yang ada di Nusantara ini, bahkan diuri-urinya oleh beliau-beliau para wali songo. Oleh sebab itu sebagai dzurriyyah wali songo kita juga harus meniru para salafun as-sholeh itu. Tembang mocopat, ada cabangnya kidungan, siiran, dolanan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada sarana kita untuk menghibur diri, juga sarana kita untuk bisa mencapai tingkat tertinggi dalam dimensi spiritual. Dengan nyanyi-nyanyian itu manusia mampu merasakan kemutmainahan, jiwanya akan merasa tenang. Sehingga jika manusia itu tenang, bisa berdamai dengan diri sendiri, maka dia akan mampu mendamaikan orang lain, menenangkan orang lain. Ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Sama seperti saya juga belajar untuk menata diri saya sendiri. Jadi tidak
serta-merta jarkoni, iso ujar ora iso nglakoni, ya sama-sama kita belajar bersama. Jadi apa yang saya ucapkan juga harus saya jalankan semampu saya. Biar semuanya sama-sama. Tidak boleh merasa paling tinggi di atas segalanya, nggak bisa. Para wali songo juga dulunya selain atas dasar keikhlasan, ketulusan dalam berdakwah, juga berdasarkan niat suatu saat anak cucu nanti akan meneruskan dan menyempurnakannya, bukan membelokkannya atau justru malah menghapuskan dan menyesatkan umatnya. Tidak. Itu tujuan Wali Songo dulu berdakwah di Nusantara dengan memakai tembang-tembang kesenian seperti ini. Nah, arti dari 11 jenis tembang mocopat. Mocopat artinya adalah moco itu membaca, jalmo moro jalmo mati, jan mocopat. Artinya begitu. Mocopat, moco sifat manusia sebelum ada, sampai ada, dan sampai tiada. Jadi mocopat 11 nama tembang itu memiliki arti yang sangat-sangat dalam, berdimensi tinggi dalam pemahaman, meliputi pemahaman tasawuf, kejawen plus kapitayan dan merangkum keharingan, yang semuanya dirangkum dalam keislaman. Kalau jenis-jenis seni baca Al-Quran ya, yang diamalkan oleh Sayyid Zulfikar Basyaiban itu yaitu tadi ada bayati, hijaz, soba, terus nahawan, jiharkah, ros, sika. Nanti ada jawab, jawabul jawab, dan macam-macam. Apakah boleh membaca Al-Quran dengan memakai tembang mencopat ini? Kalau menurut saya belum berani kalau Al-Quran. Tapi kalau sholawat saya berani. Atau membaca kitab, balah, ngaji saya berani dengan memakai cengkok dari tembang mencopat. Tapi kalau Al-Quran saya nggak berani. Walaupun pernah ada acara Isra Mi'raj di istana yang membaca Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu dilakukan dengan lagu tembang. Saya belum berani. Mohon maaf. Walaupun kelihatan saya ini nguri-nguri budaya, tapi kalau dalam membaca Al-Quran saya belum berani. Saya masih menggunakan lagu bayati, hijaz, soba, nahawan, jiarkah, ros atau sika. Tapi kalau hadis atau sholawat atau pujian atau moco kitab saya berani. Alhamdulillah wis kabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin kang mengerani ngalam kabeh. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang bersifatan welasase, Ar-Rahimi kang bersifatan ase ing dalem akhirat bloko. Wassalatu utawi rahmat ingkang agung, wassalamu lan keselamatan iku ala nabi muga tetep diparingake dhateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya masih berani, tapi kalau Al-Quran saya nggak berani ya, mohon maaf. Sama seperti ya tembang-tembang pujian pada masa lalu. Orang-orang tua dulu itu kalau nyanyi membaca sholawat dengan tembang Jawa kuno itu bisa menyentuh hati, seakan-akan hidup pada waktu mundur ke belakang yang lalu. Jadi bisa sampai 200, 300 sampai 600 tahun yang lalu. Misalkan Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan makbula. Jadi gabungan antara tembang Jawa. Bahkan dulu juga Andan pun dengan memakai tembang Jawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Itu Jawa menyentuh. Jadi ada makna yang tersirat dalam tembang Mecopat 11 itu. Jika kita resapi, kita renungi, maka kita akan menjadi manusia yang sempurna. Sempurna dalam arti apa? Ya, sangkan paraning dumadi itu mengerti gitu. Sehingga hidup ini tidak bingung, punya pegangan hidup, menjadi mukmin yang kamil, ilmunya ilmu yang yakin, bahkan hakul yakin. Yang pertama itu Mas Kumambang. Mas Kumambang itu seperti emas yang mengambang. Dulu sebelum kita ada, wujud terlahir menjadi manusia itu masih berupa jiwa atau roh sukma yang mengambang di dimensi ke ada yang 4, 5, 6, 7 sampai 8 dan bahkan 9 atau bahkan lebih lagi di atasnya. Mambang bukan di langit di atas atmosfer ya, tidak. Ada yang perlu difahami bahwa langit itu ada langit dunia sama dunia yang dihiasi dengan masobiha oleh Allah. Jadi langit dunia kita itu meliputi troposfer, ozonosfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, dan eksosfer. Itu langit dunia. Waja'alna sirajaw wahaja. Dalam surat An-Naba Allah menceritakan amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awdada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa banayna fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang sangat kuat, alias atmosfer, lapisan-lapisan atmosfer itulah yang namanya langit dunia. Kalau langit spiritual dimensional itu ya langit yang pada waktu Rasulullah SAW Mi'raj itu. Jadi ada dimensi. Kita ini sudah berada di dimensi yang ketiga, makhluk dimensi 3, ada dimensi 1 sampai 9. Kalau langit ke-7 berarti mulai dari 3, 4, 5, 6, 7 sampai dimensi ke-9. Itu langit dimensional. Lah, sebelum kita terlahir mijil menjadi manusia, dulunya kita adalah Mas Kumambang, sukma yang mengambang, belum mempunyai jasad. Wa nufikha fis suri, ya, dan lalu terompet komando roh sukma jiwa manusia ini dikode untuk bangkit. Antri juga untuk bangkit menjadi manusia. Dia terlahir menjadi bayi kembali. Jadi
kiamat itu adalah kelahiran kembali, bangkit dari kematiannya raga, maksimal 100 tahun. Jadi jika kita memahami konteks kiamat, kembali ke materi ceramah yang saya sampaikan pada saat-saat yang lalu, bahwa kiamat siklus 100 tahun sekali, dan bahkan setiap 100 tahun sekalipun Allah akan membangkitkan seorang mujaddid, ya, seorang pembaharu, reformis yang akan mereformasi atau memperbaharui pemahaman umat Islam akan agamanya. Rasulullah SAW pernah dawuh, innallaha yab'atsu fi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Jadi orang yang akan memperbaharui pemahaman agamanya. Dan bahkan bisa juga kitab-kitab kuning yang terbit pada abad-abad yang lalu itu bisa direvisi atau ditambah dan dikurangi lagi, tergantung situasi dan kondisi. Oleh sebab itu tidak menutup ilmu itu dengan kata-kata titik finish, tidak ada habisnya, nggak ada. Jadi terus akan dinamis. Jadi kita dulu berupa mas kumambang, roh yang mengambang. Di mana? Bukan di atmosfer sana, ya di dimensi kelima, keempat, di alam barzah, di alam ruh itu bahasanya kalau dalam kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mas kumambang. Lalu setelah itu masuk, ditakdirkan oleh Allah ke dalam janin yang sudah berusia 120 hari di dalam kandungan ibu kita. Lalu setelah diproses 9 bulan 10 hari akan lahir, nah mijil. Jadi mas kumambang, mijil. Yang kedua ini mijil, terlahir menjadi manusia. Dari mana dan akan kemana? Mijil ini masih berbentuk bayi dan belum mengerti apa-apa, akalnya belum berfungsi. Begitu juga tidak ada kata dosa dan pahala, karena belum balik, belum cukup usia, belum taklif, tidak kena beban kewajiban ataupun keharaman, kesunahan, kemakruhan, kemubahan tidak ada. Mijil. Setelah mijil ini sinom, mulai menginjak masa remaja, masa-masa dia ya sudah tidak hanya senang main-main saja, mulai dia akan mengerti. Sama seperti kita ini banyak lupanya sebenarnya. Al-insan mahalul khoto' wan nisyan. Kenapa dinamakan manusia? Karena tempat salah dan lupa. Itu manusia. Jadi kalau kita misalkan terlahir, dikiamatkan oleh Allah, lupa kehidupan kita sebelumnya, ya itu wajar adanya. Wong kita yang hidup sekarang ini saja ya banyak lupanya kok. Coba jenengan ingat tragedi penonton sepak bola di Kanjuruhan Malang baru saja kemarin, ya kita sudah lupa kok. Ya, kadang-kadang ada berita kematian saudara kita, tetangga kita, sanak famili dan handai taulan kita. Kelihatan itu susah. Semuanya mengirimkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga husnul khotimah, semoga diterima semua amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Geger dalam 1, 2 sampai 7 hari selesai. Setelah lewat 7 hari, 40 hari, kabarnya sudah hilang, nggak ada lagi. Ya kan? Banyak yang lupa kan? Bahkan ketika ada seorang istri ditinggalkan suami mati, ya, dia akan menikah lagi, atau sebaliknya, istrinya mati, suaminya akan menikah lagi. Lupa. Tidak hanya itu. Kenapa ibu-ibu melahirkan anak yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya? Karena diberi oleh Allah sifat lupa. Kalau tidak lupa, maka akan kapok, nggak akan melahirkan yang kedua. Dan bahkan suaminya pun diberikan oleh Allah sifat lupa ketika sudah mencapai hasratnya. Kembali muda lagi, kembali perawan lagi. Bahasanya seperti itu kalau di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang nikmat penduduk surga itu ya. Jadi terus kembali perawan, terus kembali perawan terus. Maksudnya apa? Ya itu tadi, lupa ketika pas istrinya pada waktu menjerit kesakitan menangis pas melahirkan, sehingga bergairah kembali seperti manten baru lagi, sehingga ada anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Lupa, arti lupa itu anugerah Allah. Jangan dilupakan, harus kita syukuri. Nanti sifat lupa itu harus kita syukuri, karena kalau kita tidak lupa maka akan menumpuk sampah memori susah dalam diri kita, dan kita akan hidup dengan berbalut duka, ya, merana,
selamanya. Oleh sebab itu dihapus oleh Allah secara otomatis sampah-sampah susah itu, error yang tidak berguna itu dihapus oleh Allah secara otomatis. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Jadi mulai menginjak ke sinom. Ketiga ini sinom mulai mencari jati diri. Lalu kinanti, yang keempat ini kinanti itu ya menanti jati diri. Jadi sebelum usia 40 tahun manusia itu masih belum matang dalam hal emosional, spiritual, finansial, belum paham. Diajak mikir masa depan itu belum begitu paham. Ya, sama seperti ketika anak-anak kita sudah mencapai umur-umur mulai mengenal dan mencintai lawan jenis, asmarondono yang kelima, asmarondono. Jadi jangan menasihati orang yang jatuh cinta, karena cinta itu buta, percuma, hanya bisa mengarahkannya saja. Oleh sebab itu masa nanti ke asmarondono ini sangat berbahaya. Ini masa-masa Nabi Adam dan Siti Hawa. Zaman dulu terlena, diganggu oleh energi negatif, lalu memakan buah percintaan, persenggamaan sebelum saatnya. Dimakan buah khuldi, ya, makan buah keabadian percintaan itu. Jadi asmarondono. Jadi yang kelima asmarondono. Jadi jangan menasihati orang yang sedang jatuh cinta. Kadang itu saya ya dihujat oleh para pemirsa dan pendengar sekalian melalui tulisan-tulisan di komentar. Wah, ini kiai aneh ya, macam-macam. Ya nggak apa-apa. Namanya baru mendengar pertama kali itu akan mengalami peristiwa yang mengagetkan, karena apa yang saya sampaikan itu kadang-kadang diterima dengan penerimaan, wah terlalu keras ini, karena sudah puluhan dan bahkan ratusan tahun dogma doktrin itu diyakini oleh umat Islam di Indonesia. Sama seperti baru-baru saja kemarin saya menyampaikan tentang sholawat busyro atau sholatul busyro dari Habib Segaf bin Hasan Ba'run. Banyak yang nggak terima, malah justru salah paham, katanya saya benci sholawat. Enggak, sholawat itu saya senang. Yang tidak saya sukai adalah sholawat berdasarkan mimpi langsung ijazah dari Rasulullah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya tidak suka, karena suatu saat akan ada lagi hal-hal seperti itu nanti jika umat ini tidak dibentengi, tidak dilindungi akidahnya atau keyakinannya. Kembali lagi ke masalah asmarondono. Yang keenam adalah gambuh. Setelah asmarondono lalu gambuh, menikah, berkumpul antara laki dan perempuan. Gambuh itu ya gabung, bersatu, gambuh itu. Lalu setelah itu dandang gulo itu akan merasakan nikmatnya kehidupan. Gula itu manis kehidupan, dan juga bisa merasakan pahit getirnya kehidupan, karena sudah mulai menapaki hidup, perjalanan hidup manusia mulai dari belum ada, sampai remaja, sampai dewasa, lalu sudah mengalami titik kulminasi lah ya, mulai mencapai titik ketenangan, menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dandang gulo. Lalu durmo, setelah merasakan kenikmatan berumah tangga, mempunyai kekayaan, jangan lupa dermo itu harus dermawan, harus suka memberi gitu, tanpa paksaan. Memang kesadaran harus dengan dasar kesadaran. Jadi bukan dengan cara memaksa, meminta, itu enggak. Jadi kita harus mempunyai jiwa sosial. Apakah Ustadz ini beri contoh? Insya Allah saya beri contoh sendiri. Kita harus mampu dan mau ya untuk menolong orang lain, karena suatu saat anak cucu kita pun akan ditolong oleh orang lain. Kalau kita menolong orang lain, suatu saat hukum sebab akibat tabur tuai. Barang siapa berbuat baik pasti akan menerima kebaikan. Kalau dia tidak merasakannya, akan dirasakan oleh anak cucunya. Gantian, durmo. Setelah itu ketika sudah mapan dalam hal finansial, cukup harta, ya pangkur, mungkur, menghindar diri dari hubud dunia, tidak cinta harta, tahta, dan wanita lagi. Itu di usia-usia di atas 56, 60, 70 ke atas.
Wis gak perlu ngoyo golek duit itu. Pangkur, ungkur. Jadi menyingkir dari pertarungan perebutan harta tahta dan wanita. Sudah mulai untuk menapai jalur sufi, kesufian. Jadi apa sih hidup ini? Tujuannya apa? Paraning dumadi itu apa tujuannya? Harus bisa mencapai titik mutmainnah, menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Inilah konsep hidup melalui tembang mecopat yang ke-9, yaitu pangkur, mungkur, meninggalkan persaingan, karena hidup ini penuh dengan saingan dan penuh dengan fitnah. Setelah itu megatroh itu ya mati, persiapan untuk meninggal dunia dengan sempurna. Sempurna maksudnya kayak apa ya? Kalau bisa jangan hutang-hutang lagi, supaya waktu megatroh meninggal dunia itu dalam kondisi tenang tanpa beban, berwasiat. Megatroh itu keluarnya roh jiwa manusia meninggal dunia dalam kondisi jiwa yang tenang. Akhirnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan oleh Allah ke dalam suatu tempat di alam barzah yang berkumpul dengan para hamba-hamba kesayangan Allah. Masuk ke dalam surga kedamaian di alam barzah. Jadi di alam barzah itu juga ada surga lagi. Nanti setelah kita meninggal dunia, di alam barzah dimensi 5, 6, 7, 8, 9 itu juga ada surga, tapi surga rohani. Surga yang sesungguhnya, yang lengkap itu ya ada di bumi ini. Setelah itu megatroh mati lalu pucung, ya pucung dipocong. Hari ini falsafah hidup manusia mulai dari tidak ada sampai tiada, mulai dari Mas Kumambang sampai pucung. Kalau kita resapi, insya Allah kita akan menjadi jiwa-jiwa yang kamil, insan yang kamil, dan berilmu dengan ilmu yang yakin, bahkan hakul yakin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dimaklumi atas kebodohan kami. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.